Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas semua nikmatnya yang diberikan kepada kita, nikmat iman Islam dan tentunya nikmat sehat. Semoga teman-teman yang di rumah semua sehat, semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan selalu semangat. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi, pada para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah. Baik teman-teman, mari kita awali belajar kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, masih di tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, keunikan daerah tempat tinggalku. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan hubungan gaya dengan gerak. Kemudian yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat mengamati kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Teman-teman masih ingat pengertian gaya? Ya, gaya itu bisa berupa tarikan atau dorongan. Nah, tarikan atau dorongan tadi bisa menyebabkan benda bergerak, ya, kemudian berubah bentuk. Nah, itu gaya. Kemudian kalau gerak itu apa sih? Kalau gerak itu ya berarti salah satu cirinya adalah dia berpindah tempat, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengamati pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pada pertemuan yang lalu, kita juga pernah belajar hubungan gaya dengan gerak benda itu ada berapa? 5 ya. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak menjadi bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Kemudian yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Yang kelima, gaya juga dapat merubah bentuk. Teman-teman bisa amati halaman 128 di buku tema 8 kalian, buku tematik. Di situ ada 3 gambar. Yang pertama, seorang atlet olahraga panahan yang tengah membidik sasaran. Nah, kalian disuruh menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak dalam gambar tersebut. Nah, teman-teman, ketika busur panah ditarik kencang atau kita berikan gaya ya berupa tarikan, maka laju anak panah menjadi bagaimana? Ya, laju anak panah menjadi cepat dan pastinya jarak yang ditempuh menjadi jauh. Sebaliknya, ketika kalian memberikan gaya atau tarikannya pelan, maka laju anak panahnya pastinya lebih lambat dan jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh ya, menjadi lebih dekat. Jadi di sini membuktikan bahwa semakin besar gaya tarik, maka semakin cepat gerak benda. Itu ya. Terus gambar yang kedua adalah paman sedang menimba air di sumur. Kalian disuruh menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak pada gambar tersebut. Nah, ketika kita menimba air yang ada di sumur,
Maka ketika kita memberikan gaya tarik ya, kita kan akan menarik ember itu. Ketika kita semakin cepat gaya tarik yang kita berikan, maka timba atau ember tadi, ember yang berisi air itu ya, timbaan air akan terangkat, dan terangkatnya lebih cepat ketika kita tarikannya lebih cepat. Di sini timba yang tadinya diam, dia menjadi bergerak naik. Nah, itu hubungan gaya dengan gerak pada saat menimba air di sumur. Kemudian yang ketiga, di situ ada gambar anak yang melakukan permainan ketapel ya. Hubungan antara gaya dan geraknya apa? Nah, ini juga sama seperti panahan tadi. Gaya tarik ketapel itu semakin kuat kita menarik ketapelnya, karet ketapelnya tadi semakin kuat kita tarik, maka batu yang ada yang tadinya diam itu menjadi bergerak pastinya ya. Dan ketika kita semakin kuat tarikannya, maka laju batu tadi akan semakin cepat, dan jarak yang ditempuh oleh batu tadi juga lebih jauh. Nah, ini juga membuktikan bahwa benda yang tadinya diam, batu kan tadinya diam ya, setelah kita berikan gaya, kita tarik, maka dia menjadi bergerak, sama seperti panahan. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya, mengamati kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan ekonomi yang beragam juga merupakan kekayaan negeri kita. Ada berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia tergantung keadaan geografis wilayahnya. Nah, teman-teman coba perhatikan kegiatan ekonomi pada buku paket kalian halaman 130. Di situ ada sebuah teks, kalian perhatikan gambarnya. Boleh bacakan ya. Pada hari Minggu, Amir bersama ayahnya mengunjungi pelabuhan Muara Angke yang berada di Jakarta Utara. Di tempat tersebut terdapat tempat pelelangan ikan atau TPI yang selalu ramai oleh penjual dan pembeli serta nelayan yang baru saja pulang dari melaut. Di TPI, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dilelang. Di tempat ini terjadi proses tawar-menawar harga. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan umumnya ditemui di daerah pantai. Keadaan alam dan geografis suatu daerah berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduknya. Nah, di sini terjadi kegiatan ekonomi ya yang ada di pelabuhan Muara Angke. Tadi ada proses jual beli, tawar menawar, kemudian nelayan ya mencari ikan. Nah, teman-teman, jenis pekerjaan yang ada di masyarakat sangat beragam. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Ini contohnya petani ya, menghasilkan padi, pembuat mebel menghasilkan perabot rumah tangga, nelayan menghasilkan ikan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, melainkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Contohnya, tukang laundry, itu berupa jasa cuci setrika, kemudian tukang pos ya, jasa pengiriman barang, guru, jasa pendidikan, dan sebagainya. Berikut jenis dan tugas pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, di daerah pegunungan, pekerjaan yang menghasilkan barang seperti petani teh, tugasnya yaitu menanam hingga memanen teh. Yang menghasilkan jasa, misalnya jasa pengantaran hasil pertanian. Nah, dia tugasnya adalah membawa hasil pertanian ke pasar atau pabrik. Kemudian di lingkungan perkotaan yang menghasilkan barang berupa pedagang sayuran.
menjual sayuran. Ini tugasnya ya, barangnya berupa sayuran tadi, jual beli sayuran. Kemudian yang dalam bidang jasa ini contohnya adalah dokter, yaitu melayani dan mengobati pasien. Nah, di lingkungan pantai yang menghasilkan barang contohnya pedagang cindera mata, dia tugasnya menjual cindera mata khas pantai. Nah, kalau yang jasa penjaga pantai tugasnya adalah melayani pengunjung dan juga sebagai pengawas pantai. Kondisi alam dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik. Hubungan inilah yang mengakibatkan manusia memiliki karakteristik berbeda-beda di setiap wilayah. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Berikut corak kehidupan penduduk di sekitar kita. Yang di pantai pada umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkebunan kelapa. Corak kehidupan di daerah dataran rendah, penduduknya bekerja pada sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lain. Kemudian, corak kehidupan daerah dataran tinggi, penduduknya umumnya bekerja dalam sektor pertanian, terutama perladangan. Sedangkan corak kehidupan di daerah pegunungan, penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, ladang, dan buruh perkebunan. Baik teman-teman, itu belajar kita hari ini. Cukup sekian, semoga bisa difahami ya. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, sebelumnya kalian boleh berlatih halaman 131 tentang menuliskan kegiatan ekonomi. Nah, tulislah kegiatan ekonomi yang menonjol yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, kalian tulis pekerjaannya apa, kemudian keterkaitan antara keadaan alam dengan jenis mata pencarian penduduk di sekitar kalian. Nah, contohnya kayak tadi ya, misalnya dia tinggal di kalian tinggal di daerah dataran rendah, di situ masyarakatnya rata-rata bekerja sebagai apa. Jadi kalian tulis di kolom halaman 131. Oke, terima kasih.